Halo Sobat Komis Maljum, balik lagi sama gue. Kali ini gue mau nyeritain pengalaman horor yang gue alami oleh diri gue sendiri. Tapi kali ini gue gak nyeritain tentang pengalaman di gunung, melainkan di rumah neneknya temen gue, yaitu di rumah neneknya Reza. Langsung aja ke ceritanya. Cerita ini gue alami pada saat gue masih duduk di bangku SMP, tepatnya kelas 2 SMP. Waktu itu gue pulang dari main futsal sama temen gue ini yang bernama Reza. Dan dia ngajakin gue main ke rumah neneknya yang berada di daerah Depok. Singkat cerita, gue dan Reza langsung jalan ke rumah neneknya menggunakan sepeda motor. Sampai di sana gue menghubungi satu temen gue lagi yang bernama Ambon. Dan sampailah Ambon ke rumah neneknya Reza. Suasana rumah neneknya Reza itu terkesan sepi, gak ada orang. Karena Reza ini emang tinggal berdua sama neneknya. Dan orang tuanya itu di kampung di luar kota. Dan kakeknya Reza ini juga udah meninggal. Singkat cerita, gue dan Ambon sama Reza langsung masuk ke kamarnya dia dan langsung main PS waktu itu. PS 2012 kalau gak salah. Sedangkan Reza nyiapin minuman di dapur. Oh ya, jadi rumah neneknya Reza ini tingkat 2, lantai 2. Dan letak kamarnya Reza itu di lantai 2. Kejadian horor yang pertama gue alami di sini itu terjadi ketika gue sedang asik main PS dan gue mau pipis. Posisi kamar mandi di rumah neneknya Reza ini ada 2, satu di atas dan satu di bawah. Tapi posisi pada waktu itu kamar mandi yang di atas lagi nggak bisa dipakai. Jadi gue pipis di kamar mandi yang ada di bawah. Ketika gue udah kelar pipis di kamar mandi lantai yang di bawah, gue ketemu sama neneknya Reza yang baru pulang haji. Di situ gue salim dan neneknya senyum ke gue. Habis itu gue bilang lagi, saya mau ke atas lagi dulu nek, ke kamar Reza. Dan dia cuma ngangguk. Nggak ada percakapan antara gue dan neneknya Reza di situ. Setelah balik ke kamarnya Reza, gue bilang sama dia kalau neneknya udah pulang. Di situ dia langsung ngeliatin gue bengong, karena neneknya langsung ngeliatin gue kayak, yang bener lu, dia ngomong kayak gitu. Karena neneknya itu biasanya pulang haji itu sore, dan kejadian yang gue alami itu sekitar mungkin jam 1:30 siang. Habis itu si Reza langsung turun ke bawah untuk memastikan bahwa neneknya itu udah pulang apa belum. Dan ternyata ketika Reza balik lagi, dia bilang kalau gak ada orang di bawah dan neneknya itu belum pulang. Saat itu Reza senyum tipis ke gue sambil ngasih tahu kalau mungkin itu penunggu di rumah neneknya Reza itu mau kenalan sama gue. Di situ gue langsung kaget, karena emang bener-bener jelas gitu gue salim sama neneknya. Setelah kejadian itu gue main PS tuh ngerasa takut dan kayak was-was gitu di rumahnya. Tapi Reza sama Ambon ini mencoba buat nenangin gue, nyuruh gue santai. Dan gue ngelanjutin main PS sama Ambon sama Reza itu sampai sore, sampai neneknya itu pulang. Dan gue baru beneran salim sama neneknya yang asli. Ya, itu adalah pengalaman pertama gue di rumah neneknya Reza. Selanjutnya gue bakal nyeritain pengalaman horor gue yang kedua di rumah neneknya Reza juga. Oke. Singkat cerita, gue dan teman-temannya kelasan gue ini mengadakan acara bakar-bakar. Karena itu adalah momen dimana setelah ujian kenaikan kelas dan mau libur panjang. Makanya gue dan teman-teman kelasan gue mengadakan acara bakar-bakar yang diadakan di rumah neneknya Reza. Karena tempatnya itu halamannya lumayan gede,
lumayan besar, dan neneknya Reza itu juga ngebolehin buat ngadain acara di situ. Singkat cerita, semua teman-teman gue udah ngumpul di rumah neneknya Reza, dan kita ngelakuin acara bakar-bakar itu di halaman rumah neneknya Reza. Itu sekitar pukul 8 malam. Singkat cerita, semua makanan udah siap, ayam bakar, ikan, dan kami makan lah di sana semua. Kejadian horor kedua ini gue alami ketika gue selesai makan. Jadi setelah kelar makan itu, gue mau cuci tangan di dapurnya Reza. Jadi posisi dapurnya ini kan halamannya tuh gede di depan. Masuk pintu, terus ruang tamu, terus masuk lagi lorong, terus ada kamar, satu di kiri satu di kanan. Masuk tuh ada kayak ruang nyuci baju. Nah, posisi dapurnya ini tuh di paling belakang, jadi lumayan jauh. Dan walaupun di depan itu rame, pas di dapur itu ya kayak sepi gitu. Nggak seperti yang di depan itu kan, kalau depan rame. Jadi pas gue lagi ngejelurin tangan gue di wastafel, lagi cuci tangan, entah dari mana itu ada tangan dari bawah wastafel itu keluar, megangin tangan gue. Itu jelas banget, gue nggak halu, megangin tangan gue. Tangannya itu hitam dan kasar, warna hitam, cuman nggak berbulu ya, maksudnya kayak tangan biasa, cuman warnanya hitam gitu. Megangin tangan gue yang lagi gue cuci itu. Di situ gue pun panik, nge-freeze, dan gue ngerasa lemas kayak mau pingsan. Pada saat gue lagi nge-freeze dan mau pingsan itu, tiba-tiba dari belakang ada yang nabok punggung gue dan bilang, "Cepetan woi, gue mau cuci tangan juga." Dan itu adalah Reza. Di situ gue kayak lega, dan tangan yang lagi megangin tangan gue itu tiba-tiba hilang. Tapi gue masih ngerasa lemes banget di situ. Di situ Reza langsung ngeliatin gue dan nanya, "Kenapa lu?" Emang di situ gue pucat, terus kayak emang lemes gue di situ. Tapi gue bilang nggak apa-apa, dan gue nggak cerita langsung sama dia apa yang barusan gue alami. Tapi si Reza kayak senyum, kayak udah paham gitu apa yang gue barusan alami. Singkat cerita, gue langsung ke depan lagi, ngumpul sama teman-teman. Walaupun perasaan gue masih shock, masih panik, masih lemes, tapi gue coba buat berbaur lagi, ngobrol lagi sama teman-teman. Sampai malam, sampai mungkin jam 11 kita baru pada bubar. Dan gue gak cerita sama teman-teman gue. Sama Reza juga gue ceritanya baru di kemudian hari. Ya, sekian adalah cerita pengalaman horor gue di rumah neneknya Reza. Makasih udah dengerin.